Selamat siang semuanya, teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung. Khususnya nih untuk mahasiswa saya yang pendidikan matematika, karena sekarang harusnya mereka sedang ujian, tapi saya lihat ada beberapa tampang ini gabung ke sini untuk kelas yang ini. Terima kasih banyak. Kalian meluangkan waktu kalian. Saya persilakan kalian sambil ikut kelas filsafat ini sambil juga ngerjakan tugas ujian kalian. Jadi silakan kalau mau lakukan seperti itu. Ya, saya sambut pertama-tama Agustinus Tamtama. Tamtam, terima kasih banyak sudah bergabung di sini. Ya, saya bersyukur karena saya dengan Tamtam ini sudah cukup lama kenal. Saya kira sudah lebih kami pertama ketemu mungkin sekitar 2009 kalau saya nggak keliru. Jadi sudah lebih dari 10 atau 11 tahun bertemu dengan kenal dengan Tamtam. Pada saat itu kami sama-sama kelas 2 SMA, tapi nggak nyangka kemudian bertahun-tahun kami menekuni bidang yang sama, bidang filsafat, dan sekarang Tam ini studi magister filsafat di Triakara. Semoga tahun depan selesai ya, Tam ya? Ya, harapannya begitu. Tahun depan selesai. Saya lupa dulu, skripsimu tentang apa, Tam, waktu itu ya? Marsha Eliade ya? Mircea Eliade yang tentang budaya Dayak. Karena saya ingat dulu skripsimu saya baca juga pada saat saya masih menyelesaikan S2 pada saat itu. Oke, teman-teman, ini juga selain para mahasiswa saya, teman-teman ada juga, ini saya lihat ada teman kita dulu, Daging juga gabung di sini, juga ada teman-teman dari kampus lain, dari komunitas lain atau kampus lain yang juga bergabung di sini, karena pamfletnya saya sharekan publik untuk kelas hari ini. Tam ini asli Ketapang, Kalimantan Barat. Lalu kemudian sekarang pada saat S1 itu di Malang, satu kampus dengan saya. Tam ini kalau saya nggak keliru di kampus setahun di bawahku ya, Tam ya? Betul. Ya, benar. Setahun di bawah saya, Tam. Lalu kemudian saya melanjutkan studi S2 pada saat itu. Tam kemudian masih lanjut studi dan sekarang menyelesaikan untuk S2-nya seperti saya bilang tadi di Triakara, Jakarta. Meluangkan waktu sebentar ini untuk kelas pada hari ini. Nah, hari ini Tam akan berbicara tentang tema yang sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks filsafat, konteks epistemologi, juga masuk ke filsafat ilmu, ini tema kalau kita bicara filsafat ilmu itu tema kering. Kalau saya selalu menggunakan istilah gini, ketika saya belajar tentang filsafat ilmu, mengajari mahasiswa dan lain-lain, saya selalu mengatakan bahwa tema ini tema kering. Kenapa? Saya bandingkan filsafat ilmu itu sama kayak kalau ilmu-ilmu umum tuh kayak matematika, kayak fisika yang sebenarnya dia sangat apa ya, sangat kaku. Saya harus paham benar-benar, itu istilah saya kalau menjelaskan ini, untuk menganalogikan bagaimana filsafat ilmu itu didekati. Nah, tetapi hari ini kita membahas satu tema yang sebenarnya harusnya membuat pemahaman orang ketika berbicara tentang sains, berbicara tentang ilmu, itu sebenarnya tema yang sangat cair. Mengapa pendekatan tentang sains, pendekatan tentang ilmu, itu bisa didekati dari banyak sisi, estetika, dan hari ini juga kita akan berbicara tentang ilmu, sains dari sisi etika, baik buruk. Hari ini kita akan banyak berbicara tentang itu. Nanti konteks yang akan dibahas secara khusus akan berbicara tentang bagaimana debat tentang sains atau ilmu itu apakah bebas dari subjektif, bebas dari tanggung jawab subjektif, atau ilmu itu benar-benar independen dalam artian objektif, tidak dipengaruhi oleh penilaian ataupun apa namanya, kalau bahasanya Jürgen Habermas, kepentingan subjektif. Apakah dipengaruhi seperti itu? Tam, saya persilakan waktunya untuk kamu. Nanti selesai presentasi silakan kita tanya jawab. Untuk para peserta saya minta untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu sehingga kelas kita dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Tam, please. Oke, terima kasih Saudara Trio. Ya, ini teman saya yang sangat jenius ya, yang saya akui inteligibilitasnya unggul sejak waktu SMA ya, karena dia jurusan IPA dulu ya, dan kami ya pernah di track perjuangan yang sama, jadi kurang lebih semangat kita juga sama ya. Jadi kita tuh senang berbagi, dan suatu
kehormatan bagi saya, juga suatu sukacita bahwa saya diajak Pak Trio untuk bukan memberikan sebenarnya. Saya dalam hal ini hanya sekedar sharing begitu ya. Sekedar sharing di mana kita belajar filsafat dan benar seperti yang Trio katakan bahwa filsafat itu cair. Karena dia itu hidup kita dan kita itu semua adalah filosof dan pada hari ini kita mau coba lihat perkenalan singkat dari saya tadi udah disampaikan Trio, tetapi sekali lagi nama saya nama lengkap Agustinus Tamtama Putra. Saya berasal dari Ketapang ya, dari kampung namanya Kampung Sepanggang. Itu berapa ya dari Pontianak ya, sekitar 12-an jaman lagi lah. Mesti naik lewat speedboat ke hulu. Nah, saya juga menekuni filsafat, saya sangat senang. Sekarang di Jakarta sembari mengajar, saya juga belajar begitu ya. Saya mengajar di sekolah Notre Dame. Dan untuk info-info lain saya kira berkaitan dengan diri saya nanti bisa ditanyakan ke Trio ya. Saya begitu dan saya mulai saja. Saya diberi tema dari Trio tentang bagaimana sains dan filsafat itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, hubungannya seperti apa? Kita mau melihat bisa positif, bisa negatif. Makanya ada konflik, ada juga mungkin kerjasamanya. Maka tema yang diangkat adalah apakah suatu ilmu itu bebas nilai. Seperti tadi dikatakan Trio sebagai dalam bahasanya itu sebagai bebas nilai, ilmu yang bebas dari kepentingan. Nah, saya coba bagikan slide. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh diinterupsi secara langsung, saya kira begitu. Nah, teman-teman, judul yang mau saya angkat di sini adalah Positivisme Sains sebagai model representatif untuk hidup intelektual. Positivisme itu aliran positivistik, kita tahu bahwa yang diangkat adalah sains secara langsung. Seperti yang kita ketahui di kurikulum Indonesia ya, fisika, kimia, dan biologi, itulah yang paling kita kenal kan. Astronomi agak kurang begitu, aritmatika juga kurang, tetapi yang jelas sains di sini yang dimaksudkan ialah sains dalam arti sains yang benar-benar sains begitu. Dan ini dianggap sebagai model yang sangat baik untuk hidup intelektual, untuk hidup akademis. Nah, di sini tema kecilnya saya buat di situ sebuah elaborasi filosofis, sebuah uraian filosofis atau ya semacam kajian filosofis atas ilmu pengetahuan empiris. Nah, sains itu digolongkan sebagai ilmu empiris karena dia langsung pada kenyataan, melihat kenyataan itu secara langsung gitu. Dan relasinya dengan disiplin ilmu lain. Ini akan kita bahas dalam relasinya nanti dan dimaksudkan seperti yang Trio katakan sebagai ilmu yang bebas nilai tadi itu bagaimana. Kita coba lihat. Nah, kita tahu dengan baik tokoh-tokoh ini, Archimedes ya, dengan dalilnya yang terkenal. Nanti kita coba lihat. Juga ada Pythagoras. Dan di situ saya tidak mencantumkan namanya, yang ada tanda lambang dua ular ini, ular yang melingkar di tongkat dan ada sayapnya ini, kita pasti sudah tahu dengan baik. Nah, kita mau melihat bagaimana secara sekilas saya akan sampaikan di sini,
sains itu berawal ya. Juga perjalanan sejarahnya, tetapi secara sangat sekilas. Kita coba lihat tentang sains ya. Filsuf Yunani kuno telah berkutat dengan sains, berangkat dari fenomena alam. Dalam kosmologi, saya kira Pak Trio juga menyampaikan itu, bagaimana filsuf atau pemikir-pemikir Yunani kuno zaman dulu itu telah berkutat dengan alam. Mereka itu refleksinya sangat kosmologis, sangat berpatokan pada alam. Nah, salah satunya seperti yang sudah saya cantumkan di sini tadi, Archimedes ya. Archimedes, anak-anak matematika pasti sangat akrab ya. Ini ketika dia sedang di kolam renang, dia melihat dirinya terapung. Tetapi ketika terapung ada semacam tekanan begitu dalam dadanya. Dari situlah dia menemukan teori Archimedes ya, dalil Archimedes yang kita kenal sampai sekarang dalam matematika. Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas, sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Saya kira ini sekilas saja. Begitu juga Pitagoras ya. Pitagoras, ini dia gambarnya tadi yang di bawah itu. Pitagoras mengatakan dalam segitiga siku-siku, sisi miring atau sisi terpanjang dalam segitiga sama dengan kuadrat dari sisi-sisinya. Ya, ini ilmu dalil Pitagoras, kita tahu. Dan kita harus menghafalnya dulu waktu SMP atau SMA ketika belajar matematika. Ini orangnya. Nah, Hippocrates. Hippocrates ini filsuf Yunani kuno juga dengan 4 kepribadian. Dan dia sangat utama dalam disiplin ilmu medis. Kita tahu dengan baik. Ya, sumpah kedokteran, yang ini lambangnya ini tadi saya sudah tunjukkan. Ini Hippocrates. Dan Hippocrates ini dikatakan sebagai bapak dari kedokteran, ya, ilmu kedokteran. Dan sumpah kedokteran itu diambil dari sumpah Hippocrates. Tetapi bukan cuma kedokteran ternyata. Hippocrates ini sangat berpengaruh terhadap psikologi berdasarkan karyanya ini tentang teorinya 4 kepribadian ini. Saya tidak mau masuk ke situ, tapi yang jelas filsuf-filsuf Yunani kuno itu belajar juga dan membahas banyak juga tentang sains, meskipun tentu saja dalam level yang lebih sederhana daripada tokoh-tokoh kemudian. Nah, begitu seterusnya sejarah sains hingga pemikir besar seperti Sir Isaac Newton ya dengan gravitasinya. Ini pemikir besar dalam ilmu pengetahuan ya, dalam sains. Dan Kepler ya, Kepler kita tahu dengan hukum gerak planetnya. Bagaimana planet-planet berputar dengan rotasinya, pada rotasi dan pada revolusinya sendiri-sendiri. Nikolaus Kopernikus dengan teori heliosentrisnya, matahari sebagai pusat tata surya. Nah, kekeliruan yang mungkin banyak orang ambil adalah orang mengatakan heliosentris ini karyanya Galileo, padahal Galileo itu pendukungnya Kopernikus. Yang mencetuskannya sebenarnya heliosentris ini adalah Kopernikus itu. Menentang apa yang dikatakan gereja pada abad pertengahan waktu itu. Trio pasti tahu dan baik sejarah gereja. Kita tahu konfliknya juga dengan ilmu pengetahuan. Maka Galileo Galilei itu pendukung Kopernikus yang lantas diakuisisi gereja. Kita tahu kisah itu kan, bagaimana Kopernikus dijadikan Galileo dijadikan tahanan rumah karena membantah teori gereja yang mengatakan bahwa bumi ini adalah pusat tata surya. Nah, itu kan kebodohan gereja sebenarnya. Saya agak ini sebenarnya di sini udah saya ubah, ini karena kelalaian gereja, tetapi sebenarnya karena kebodohan gereja masa itu. Saya tulis saja, karena nggak mau terbuka pada ilmu pengetahuan kala itu, abad pertengahan. Nah, perkembangan berikutnya kita tahu dengan baik Marie Curie ya, Mercury itu yang dipakai buat orang-orang Dayak untuk nyedot emas di penambang liar di kampung-kampung tuh. Dan ini Mercury ini menemukan unsur radium.
Dan oh ini orang hebat ini perempuan ini. Perempuan hebat, penyabet 2 hadiah Nobel, fisika tahun 1903, kimia tahun 1911. Ini hebatnya bukan main perempuan ini ya, Marie Curie ini dengan suaminya. Nah, kita juga ketika belajar tentang sains pasti akan membahas tentang Einstein. Ini orang yang nggak pernah akan dipisahkan dari sains ya. Dengan teori relativitasnya. Kita akan lihat nanti bagaimana teori relativitas Einstein. Nah, begitu juga tokoh berikutnya, Alfred North Whitehead. Dalam filsafat, Whitehead ini terkenal dengan filsafat prosesnya. Tetapi filsafat proses itu satu aja dari pemikiran utamanya. Sedangkan Whitehead ini adalah matematikawan sebenarnya, teman-teman. Dan dia sangat bagus menulis dalam matematika. Bersama dengan Bertrand Russell, dia menerbitkan 3 volume Principia Mathematica, prinsip-prinsip matematika ya, tahun 1910 sampai 1913. Saya kira begitu sejarah singkatnya, dan kita melihat ada Newton di sini, ilmuwan besar ya, orang nggak mungkin belajar sains tanpa mempelajari Newton ya. Dari Inggris, dari Jerman ada ini si Einstein ya dengan teori relativitasnya, nanti akan sangat banyak kita bahas dalam bagian ini. Nah, pada abad pertengahan sains lahir kemudian otonom dari filsafat. Sains sebenarnya seperti yang sudah saya singgung tadi, itu sudah dibahas sejak zaman Yunani kuno, tetapi dan itu menjadi bagian dari filsafat. Filsuf-filsuf zaman dulu itu sekaligus mereka adalah astronomer, sekaligus mereka adalah pengajar dari misalnya geometri, aritmatika, dan mereka sangat paham di situ. Nah, Aufklärung atau fajar akal budi atau zaman modern di dunia barat dengan jargonnya yang terkenal cogito ergo sum dari René Descartes, ini luar biasa. Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Dan Descartes ini mengawali sebenarnya apa yang disebut sebagai rasionalisme. Saya tidak akan menjelaskan di sini, saya kira Trio sudah menjelaskannya dalam kuliah filsafat ya. Ini aliran juga dalam filsafat rasionalisme ini. Dan sapere aude, ini dari Kant ya. Kalau kita belajar filsafat, kita juga nggak bisa melepaskan diri dari tokoh besar Kant ini ya, orang Jerman ini yang mendamaikan rasionalisme dan empirisme itu. Dan Kant mengatakan beranilah berpikir sendiri. Saya kira mahasiswanya Pak Trio ini berpikir sendiri semua dan berani untuk mengubah segala sesuatu, saya kira. Tentu saja dengan rasionalitas. Dan Kant ini sebenarnya mengatakan sapere aude itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Horatius. Horatius ini tokoh zaman tokoh itu apa dari Romawi ya, dan sapere aude cogito ergo sum ini menandai begitu luar biasanya, menjadi yang sangat emblematis, sangat monumental dari filsafat modern. Oke. Dari filsafat modern, sehingga refleksi itu kalau dalam kalau dalam Yunani kuno itu berpusat pada alam, sekarang bergeser berpusat pada manusia. Dan di sana rasionalisme dan empirisme, dua aliran besar filsafat itu menjadi bentara sains modern. Dan sains modern itu sebenarnya dimulai dan memisahkan diri disiplin yang dipelajari tersendiri dalam kurikulum itu semenjak waktu ini. Kalau dulu satu dia dengan filsafat. Nah, wujud konkret dari sains ini adalah revolusi industri di Inggris. Kita tahu James Watt menemukan mesin uap. Dan itu luar biasa sekali. Penemuan mesin-mesin itu merupakan wujud konkret dari bagaimana mekanika itu, sains itu bekerja. Jadi modern ini luar biasa sekali. Dan kita tahu prima filosofia de inde scientia ya.
filsafat dulu baru ilmu pengetahuan, dan filosofi itu dianggap sebagai ibu dari ilmu pengetahuan. Filosofia est mater scientiae, ya. Kita tahu ini. Dan berikutnya, nah, sekarang saya mau masuk ke hal yang lebih dalam, yaitu positivisme, ya, tentang bagaimana sains itu harus positivisme sebenarnya. Dan nanti kita akan belajar dari pemikirannya Steven Weinberg, saya akan cantumkan nanti. Tetapi saya mau melihat hal positif dari positivisme. Yang pertama, positivisme itu mengatakan bahwa belum mau percaya sebelum membuktikan. Seperti Thomas ya kalau dalam Injil ya. Belum mau percaya sebelum melihat dengan mata kepala sendiri. Belum mau percaya sebelum membuktikan. Atau sebelum sesuatu itu jelas dengan sendirinya atau self-evidence. Jadi dia nggak mau percaya gitu. Nah, dari landasan ini, banyak cara untuk membuktikan. Di sini ada verifikasi, ada falsifikasi, ada deduksi, ada induksi, ada abduksi, ada riset statistik, ada observasi, demi konfirmasi atau diskonfirmasi teori. Dan verifikasi ini misalnya, sesuatu teori itu bisa dikatakan terbukti ilmiah, kalau bisa dibuktikan secara ilmiah juga. Dan begitu pula falsifikasi. Nah, falsifikasi ini kebalikannya. Suatu teori dikatakan salah kalau ada teori lain yang menentangnya gitu ya, dan membuktikan bahwa teori itu salah. Saya kira dalam logika atau dalam penelitian kita belajar ini. Nah, fokus dari positivisme adalah penelitian empiris, artinya penelitian lapangan, sesuatu yang real bisa diteliti gitu ya. Nah, ide filosofis itu perlu tetap ya sejauh untuk membingkai teori ya. Sejauh untuk membingkai teori. Nah, di sini saya kutip dari Paul Taggart ya. Ini seorang pemikir juga tentang dia yang mengemukakan teori demarkasi ya. Dia pengen membedakan sains dan non-sains. Teori demarkasi ini salah satu pseudosains, misalnya itu astrologi itu pseudosains, bukan sains yang sebenarnya menurut dia. Nah, Taggart di sini katakan, a theory is said to be very viable if it is possible to deduce observation statements from it. Sebuah teori dikatakan bisa diverifikasi jika dimungkinkan untuk mendeduksi pernyataan-pernyataan observasi dari itu ya. Dan in principle, observation can be used to confirm and disconfirm a theory ya. Observasi itu bisa digunakan untuk mengkonfirmasi atau menyangkal sebuah teori. Teori is scientific only if it is very viable. Sebuah teori atau sebuah pernyataan bisa dikatakan ilmiah jika bisa diverifikasi. Jadi ada banyak cara membuktikan bahwa sesuatu itu benar. Dan kita di sini saringannya begitu padat ya. Maka seorang belajar filsafat dan terlebih apalagi filsafat ilmu pengetahuan, dia bukan cuma belum mau percaya, tetapi dia pengen membuktikan segala sesuatu dengan ini. Macam-macam ini. Banyak sekali ya. Nah, kita tahu ini siapa ya? Einstein. Ya, lebih umum sebenarnya sains atau ilmu pengetahuan ini disebut sebagai ilmu alam. Ilmu alam, ilmu yang memang tentang alam begitu ya, tentang yang kelihatan. Lebih umum dikenal sebagai ilmu alam. Kalau dulu di zaman medievale masuk dalam trivium dan quadrivium ya, quadrivium di gimnasium. Kalau di Eropa SMA itu udah belajar mereka filsafat, mereka belajar karya-karya seperti karyanya Heraklitos, tulisannya Aristoteles. Orang Eropa itu udah jauh lebih maju dari kita. Makanya saya sepakat dan setuju juga dengan trio yang mengatakan sangat disayangkan di Indonesia filsafat itu diterima di universitas itu pun sangat sedikit, di kampus itu paling pengantarnya doang gitu loh.
Sedangkan di Eropa itu orang-orangnya maju karena apa? Karena SMA pun udah dikenalkan dengan karya-karya klasik sebutannya di gimnasium ini. Dan dulu itu sains ini masuk dalam trivium dan quadrivium. Ini dua kurikulum. Sederhananya begitu di kurikulum orang Eropa. Nah, sekarang di kurikulum sekolah-sekolah ada fisika, kimia, biologi, kalau di kampus ada astronomi, geometri begitu ya. Nah, pelaku sains ini disebut ilmuwan. Untuk dibedakan dari filsuf ilmu, sejarawan sains, konstruksivisme sosial, dan postmodern. Nah, saya masuk lebih dalam lagi ke pemampatan argumen Steven Weinberg. Nah, kita akan lihat siapa orang ini, Steven Weinberg ini. Dan apa yang dia kemukakan. Teman-teman, kalau misalnya saya terlalu cepat, tolong dikasih tahu dan kalau butuh penjelasan nanti bisa ditanyakan ya. Steven Weinberg adalah peraih Nobel Fisika, seorang positivist science, di mana ia sangat setia pada realitas objektif. Kita tahu jargonnya positivisme tadi itu, dia sangat fokus pada realitas objektif. Sesuatu yang bisa diteliti dan bisa dibuktikan, bisa dideduksi. Misalnya air. Air kalau dipanaskan, seperti dulu teori induksi ya, kita tahu itu memang diteliti secara langsung itu di laboratorium. Dan Steven Weinberg ini sangat positivis ya, dia aliran ini. Nah, yang sealiran dengan dia adalah Albert Einstein, Sung Dauli ya, Chen Ninyang, nanti kita akan lihat ini tokoh-tokoh ini, Abdus Salam, Gerard Tihov ya, Glashow, Ward, Paul Dirac, dan Sidney Coleman ya, adalah deretan nama yang sealiran dengan Weinberg. Nggak perlu dihafal ini, tetapi cukup tahu aja bahwa orang-orang ini juga pemikir-pemikir hebat. Sedangkan mereka yang ditentang oleh Weinberg ini, Lorentz, kita tahu hukum Lorentz ya, gaya Lorentz itu. Lalu Poincare, ada Poincare juga ya. Lalu Kuhn ini sejarawan sains. Lalu Andrew Pickering, lalu Heisenberg ini nanti kita akan lihat fotonya seperti apa. Lalu de Broglie, lalu Paul Forman. Ini yang dia tentang. Kita coba lihat. Nah, dalam bukunya The Methods of Science and Those by Which We Live, metode-metode sains dan oleh metode-metode itu kita hidup, Steven Weinberg ini menulis dengan menurut saya sangat bagus ya. Nanti teman-teman bisa minta bukunya, tulisannya pada trio, saya udah kirim ya, tulisan Steven Weinberg ini sangat bagus. Dan saya memampatkan teori yang dia pakai untuk kita diskusikan pada hari ini. Nah, gagasan dasar Weinberg itu begini. Sains merupakan cara terbaik untuk mengetahui realitas. Itu tesisnya. Sains adalah cara terbaik untuk mengetahui realitas. Di tengah perubahan-perubahan terus-menerus dari waktu ke waktu, standar metode ilmiah memang dinamis. Dalam perkembangan sejarah, kita udah lihat tadi, itu ada teori tertentu yang pasti dibantah oleh teori lain. Dan itulah pergerakan sains. Dan sains itu memang dinamis ya. Dia berubah, ada teori yang tidak berlaku lagi setelah itu. Dan ketegangan sains positif dengan sejarah sains ada di sini. Sejarah sains mengatakan sains itu enggak final gitu loh. Karena dia berubah terus-menerus dan berkembang seiring zaman. Maka sulit melihat perkembangan objektif dari ilmu-ilmu alam, begitu kata mereka. Perkembangan objektifnya itu selalu sulit untuk dilihat. Tetapi menurut Weinberg, interaksi dialektis teori dan eksperimen ini teori lalu diuji, eksperimen itu dalam laboratorium maupun penelitian tertentu itu selalu dipakai dalam sains, dan mereka selalu penelitian seperti itu, kita tahu. Dan
terlepas dari fakta konsensus ya. Nah, ternyata ilmu pengetahuan, filsafat ilmu pengetahuan itu membentuk juga konsensus. Konsensus itu apa ya? Kesepakatan para ilmuwan dalam hal ini. Dan ini counter argumen terhadap konstruktivisme. Kaum konstruktivisme ini mengatakan bahwa sains itu hasil dari konstruksi sosial, hasil dari kesepakatan, hasil dari konsensus. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu konstruksi sosial menurut kaum konstruktivisme ya. Tetapi menurut Weinberg justru terlepas dari itu, ilmu pengetahuan itu mengantar kita kepada realitas objektif. Meskipun realitas objektif tersebut selalu dalam proses dinamika ya, dalam dinamika tesis antitesis, dan sains dikatakan merupakan model ideal hidup intelektual. Orang dikatakan intelektual kalau dia mengerti sains, begitu singkatnya. Orang dikatakan intelektual kalau dia adalah ilmuwan sains itu sendiri. Dan dari sini saya mengajukan kesan pribadi saya ya di sini. Nanti bisa dibantah oleh teman-teman juga ini sebagai bahan dialog ya. Ketika mendalami tulisan Steven Weinberg ini, kita mendapatkan pemahaman bahwa sains dengan segala macam temuan dan tantangannya sungguh bisa memberikan bukti-bukti yang mampu dipertanggungjawabkan ya. Filsafat kan begitu, sampai pada mempertanggungjawabkan juga. Tetapi sains memberikan bukti-bukti yang memang teruji begitu. Dan itu dikatakan verifiabilitas dan falsifiabilitas. Bisa diverifikasi dan bisa difalsifikasi. Karena metode ilmiah yang diterapkan memang terukur dan logis secara matematis. Jadi ya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, pergulatan para ilmuwan yang dicontohkan di dalam teks tidak lain ialah upaya jenius untuk mengerti semesta dengan pendekatan saintifik seakurat mungkin. Jadi misalnya seorang ilmuwan meneliti tentang cacing. Tentu saja di dalamnya ada ilmu biologi dan mikroskop misalnya. Dia pakai itu. Dan seakurat mungkin pendekatannya. Begitulah sains. Dan apakah usaha mereka itu hasil dari konstruksi sosial maupun konsensus yang berkepanjangan? Itu nggak penting menurut Weinberg. Yang penting adalah dia mendekati realitas objektif itu secara akurat. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi bahan diskusi ada 2 ini. Mengapa disiplin ilmu lain seperti filsafat ilmu, sejarah sains, konstruktivisme sosial, dan postmodern seperti kegelisahan Weinberg itu kurang membantu, bahkan kerap merepotkan ilmuwan sains. Nanti kita akan melihat, menurut Weinberg, filosof sains itu harus melakukan sains. Filosof sains nggak boleh banyak berkomentar. Dia nggak menolak filsuf sains, tetapi dia mempertanyakan apa sumbangan dari filsafat sains, filsafat ilmu pengetahuan. Nah, ini kan mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan seperti yang Pak Trio bilang tadi kan. Ya, apa mungkin kontribusi kelas ini, kuliah ini untuk sains? Begitu pertanyaan Weinberg singkatnya. Bagaimana bantuan yang diberikan? Nah, atau pertanyaan berikutnya, apa kepentingan atau setidak dari keempat ranah ilmu di atas? Ada banyak ilmu lain seperti ilmu sosial yang lain ya. Ada banyak cabang ilmu pengetahuan, kita tahu. Apa kontribusinya? Apa kepentingannya? Sedangkan sains ini begitu kuat dengan positivismenya itu. Meneliti, makanya disebut sebagai ilmu pasti, eksak gitu ya, eksak.
tepat. Nah, saya mau berhenti sampai di sini dulu sambil minum. Mungkin ada pertanyaan, Mister, apa Bang Trio atau yang lain? Minum dulu. Ini biar teman-teman Ya, biar teman-teman nabung pertanyaan dulu. ya, nggak masalah. Kalau nggak ada pun. Yang penting ini sharing aja kok. Karena biasanya di bagian ending pertanyaannya muncul, Tam. Di bagian ending ya. Ya. Oke, kita sampai ending dulu ya. Tinggal dikit kok. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, Steven Weinberg memberikan penalaran pendukung dan justifikasi terhadap argumennya. Teman-teman bisa nanti baca buku ini ya, buku dari apa? Ini Steven Weinberg, The Methods of Science and Those by Which We Live ya. Ini karangan yang menurut saya sangat bagus tentang filsafat ilmu pengetahuan juga. Dan konfliknya dengan ilmu-ilmu yang lain tentu saja. Nah, penalaran pendukungnya begini. Steven Weinberg mengatakan bahwa ada kemustahilan mendeteksi kecepatan cahaya. Jadi ini dia menggunakan argumen dari Einstein ya, teman-teman. Dari Albert Einstein. Kemustahilan mendeteksi kecepatan cahaya melalui ether oleh Abraham, Lorentz, dan Poincare itu dibantah oleh Einstein dalam relativitas. Jadi teori relativitas ini membantah atau melawan kemustahilan mendeteksi kecepatan cahaya melalui ether oleh tokoh-tokoh seperti Abraham, Lorentz, dan Poincare ini. Bagi Abraham, Lorentz, dan Poincare, itu mustahil untuk meneliti kecepatan cahaya melalui ether. Tetapi bagi Einstein, dalam relativitas itu kita tahu kecepatan cahaya itu sama dengan massa, energi itu sama dengan, kalau energi sama dengan massa dikali kecepatan cahaya, kalau gitu kecepatan cahaya itu di mana? Massa dikali energi ya, atau dibagi, energi dibagi massa. Itu kecepatan cahaya. Dan ini Einstein dalam teori E sama dengan, ini saya tulis saja di sini ya, E sama dengan mc kuadrat yang terkenal itu. Di mana ya kuadrat, cara buat kuadrat trio? Gini aja deh. Seharusnya di sini ya. Harusnya ada dia. Ada. Kalau ini nih susah juga ya. Tapi gini aja lah. Mengerti ya. Ya, dengan teori relativitas ini, Einstein membahas, membantah ini. Abraham, Lorentz, dan Poincare ini mustahil mereka bilang. Mengatakan bahwa kecepatan cahaya itu bisa terdeteksi. Nah, ini mau mengatakan bahwa sains memiliki pendekatan yang tidak selalu nyata dalam teori-teori logis. Bagi Abraham, Lorentz, dan Poincare itu sudah sangat logis untuk mendeteksi. Untuk mustahil mendeteksi kecepatan cahaya. Itu kan cepat sekali, teman-teman. Dan melainkan dalam verifikasi ilmiah yang dipraktekkan oleh ilmuwan ya. Teori Einstein ini ternyata bisa diverifikasi dan bisa dibuktikan. Nanti kita akan lihat aplikasi dari teori Einstein ini, wah luar biasa sekali teman-teman. Relativitas E sama dengan mc kuadrat ini, wah dipakai dalam berbagai segi kehidupan kita. Dan belajar menurut si Steven Weinberg, belajar atau berfilsafat ilmu itu, belajar tentang sains ialah melakukan sains itu sendiri menurut dia. Nggak bisa kita
berteori tentang sains tanpa melakukan sains itu sendiri. Teman-teman mungkin nggak sepakat, dan kita bisa mengatakan itu. Nah, poin kedua, untuk membantah tuduhan Kuhn ini filsuf dan sejarawan sains, yang mengatakan bahwa sejarah sains tidak bergerak ke kebenaran objektif, Weinberg ini mengatakan bahwa ini sebuah logika yang keliru. Karena tidak sesuai dengan yang diupayakan ilmu sains. Yang diupayakan ilmuwan sains justru ke arah yang objektif itu. Meskipun tentu saja teori-teori itu bisa saling membantah satu sama lain. Di sini kita melihat konfliknya dengan filsafat ilmuwan sejarah misalnya. Nah, pernyataan ketiga, lewat teori kekuatan nuklir lemah, Sung Daoli dan Cheng Ningyang berhasil mematahkan prinsip simetri yang dianggap self-evident selama 40 tahun dan tak terbantahkan karena sudah diterapkan dalam fisika nuklir dan atom. Jadi teman-teman, ilmu pengetahuan juga, sains ini juga bisa nggak cukup gitu loh. Buktinya ada satu teori, yaitu teori prinsip simetri. Teori ini berlaku selama 40 tahun dan semua ilmuwan itu sepakat dengan itu gitu loh. Prinsip simetri ini diterima dan udah dianggap sebagai self-evident, jelas dengan sendirinya. Selama 40 tahun, dan itu sepertinya nggak bisa membantah teori ini. Karena sudah diterapkan dalam fisika nuklir dan atom. Tetapi oleh Li dan Yang ini, dua orang Chinese kukira, ya, Li dan Yang ini membantah teori itu. Teori yang sudah disepakati di dalam dunia ilmiah, konsensus selama 40 tahun, lewat teori yang mereka ajukan, yaitu teori kekuatan nuklir lemah. Intinya adalah, ternyata teori yang sudah begitu kuat, solid begitu pun, itu bisa dibantah oleh teori yang baru. Dan teori baru ini begitu cepat disepakati oleh kaum ilmuwan dan menjadi konsensus, menjadi kesepakatan kaum ilmuwan. Sedangkan teori yang lama ini tetap berlaku, tetapi ternyata dikatakan di situ tidak berlaku secara universal. Tidak berlaku secara universal, hanya berlaku untuk poin-poin tertentu. Nah, kemudian Weinberg ini menyebutkan satu nama lagi, namanya Gerard T. Hoff. Gerard T. Hoff ini dari Universitas Utrecht di Belanda ya teman-teman. Nah, Hoff ini meneguhkan teori kekuatan nuklir lemah dan elektromagnetik yang diungkapkan sebenarnya oleh Abdus Salam dan Steven Weinberg sendiri. Jadi dia meneguhkan teori kedua orang ini, yang kemudian diterima sebagai konsensus sains setelah 11 tahun. Jadi kesepakatan ilmuwan juga bisa memakan waktu yang sangat lama dari segi sejarahnya. Waktu ini lebih lama daripada pencapaian konsensus teori Li dan Yang. Nah, di sini mau dikatakan bahwa satu teori itu diterima secara umum dalam proses yang juga enggak sebentar begitu. Ada cepat, ada lambat. Nah, argumen berikutnya, ada 6 argumen di sini ya teman-teman. Fisikawan Andrew Pickering dalam buku Constructing Quarks berkonklusi bahwa quarks adalah konsensus sosial seperti jembatan kontrak. Dia menuduh quarks sebagai konsensus sosial. Hal ini oleh Weinberg dianggap keliru karena tak seorang pun menulis buku tentang pendakian gunung dengan judul Konstruksi Everest. Artinya apa, teman-teman? Artinya Pickering juga kita tidak bisa mengkonstruksi quarks. Ia hanya bisa menjalaninya. Quarks itu energi setelah atom. Kalau dulu kan
dikatakan atom itu sebagai energi final gitu ya, inti atom. Tetapi ada yang lebih kecil lagi, yaitu quarks, dan lebih powerful begitu. Nah, di Jerman ada kasus dari Heisenberg, sedangkan di Perancis ada de Broglie. Jadi Perancis ini banyak kasus seperti sekarang Macron dan kemarin pembunuhan di gereja itu ya. Perancis ini luar biasa, menelurkan banyak ilmuwan tetapi juga banyak konflik. Nah, di Jerman dan di Perancis, Heisenberg dan de Broglie ini secara diskredit memaksakan pandangan mereka pada komunitas fisika. Menunjukkan bahwa sains tahan dan kuat terhadap hegemoni. Sains ini kuat, teman-teman. Karena dasarnya sangat kuat juga. Jadi segala macam hegemoni itu bisa ditahan. Dan Heisenberg ini kan memaksakan, meskipun dia ilmuwan yang besar juga ya. Yang mereka upayakan lebih buruk daripada Einstein dan Dirac. Ini dua tokoh lain ya. Einstein dan Dirac ini setelah teori mereka dibantah, mereka tenang-tenang saja begitu. Nah, jadi begitu kekuatan dari pemaparan dari penalaran pendukung dari ini. Dari Weinberg yang mengatakan bahwa sains ini begitu kuat gitu loh, teman-teman. Begitu solid dan sulit untuk dipatahkan. Meskipun ada dinamika, ada kesulitan juga untuk mencapai konsensus, tetapi dengan karakternya yang empirik dan penelitiannya yang begitu ketat, itu luar biasa sekali. Nah, di sini 3 slide lagi ya. Saya sampai jam berapa, Bang Trio? Jam 2 aja ya. Free to speak. Ya. Bebas. Oke. Ya. Ini memang kelas bebasnya, aku suka sekali nih. Kita punya semangat yang sama. Aku adalah orang yang mungkin paling mendukung terobosannya Trio ya, membuat komunitas filsafat di Kalimantan Barat. Anak-anak Kalbar mesti melek filsafat gitu loh. Ini serius, banyak mereka pengen ikutan, cuman karena lagi UTS jadi terhalang nih anak-anak ini. Enggak masalah. Yang lain nanti bisa cerita kepada mereka. Ya. Nah, saya lanjutkan. Kekuatan dari teori Weinberg ini begini, teman-teman. Tapi nanti kita melihat kelemahannya juga. Dari sini kita bersikap kritis ya. Filsafat kan begitu. Kita mendukung teori tertentu, tapi kita juga bisa mengcounter teori tertentu ya. Nah, kita coba lihat bahwa dinamika ilmuwan itu sungguh nyata dan rasional. Kritik terhadap perkembangan objektif sains oleh sejarawan sains tidak sesuai. Jadi sejarawan sains tadi mengatakan, Thomas Kuhn misalnya, mengatakan bahwa sejarah sains itu enggak menuju perkembangan objektif. Tetapi tidak begitu menurut Weinberg. Juga anggapan bahwa konsensus sains adalah konstruksi sosial dan oleh kelompok konstruktivisme dan postmodernisme itu juga tidak masuk akal. Karena sains memiliki bukti yang kuat, yaitu observasi realitas objektif. Jadi patokannya adalah realitas objektif itu sendiri. Kenyataan yang sesuai dengan fakta. Dan sains memang setia pada itu, saya kira. Meneliti itu. Dan kelemahan dari argumen Weinberg ini, dia terkesan reaktif ya. Terkesan hanya bereaksi aja. Dan menyangkal bahwa sains juga memiliki kelemahan. Sains itu lemah sebenarnya, teman-teman ya. Karena apa? Misalnya kalau kita lihat tuh,
penelitian tentang vaksin dari COVID-19. Ini yang belajar biologi mungkin sangat mendalami ini. Sampai sekarang ilmuwan juga berdebat dan bingung vaksin seperti apa yang mau dikeluarkan gitu ya. Dan sains juga memiliki kelemahan karena apa yang disebut pasti tadi itu, ilmu pasti itu, selalu belum pasti. Selalu ada hal lain, nggak pernah ada finalitas gitu, nggak pernah ada titik akhir. Maka sains juga terbuka terhadap kritik, terbuka terhadap evaluasi. Meskipun yakin, Weinberg ragu sebenarnya akan kebenaran mutlak dari sains. Sains itu bukan segala-galanya, teman-teman. Seperti dulu waktu SMA tuh, wah teman-teman anak IPA tuh gaya sekali. Merasa diri lebih bagus daripada anak IPS. Sampai sekarang kan dikotomi semacam itu kan masih ada. Anak IPA dikatakan lebih superior daripada anak IPS. Padahal enggak. Ilmu itu saling melengkapi. Apa yang enggak dibahas oleh IPA, dibahas oleh IPS. Apa yang enggak diketahui oleh IPA, diketahui oleh IPS. Begitu. Dan Weinberg mengatakan bahwa dengan rendah hati, sains itu sudah cukup representatif untuk dunia keilmuan. Meskipun dengan segala keterbatasannya itu, sains sudah cukup mewakili dunia keilmuannya, dunia intelektual, karena penelitian empiris yang mereka lakukan. Nah, relevansinya ada beberapa hal relevansi ini dalam kehidupan. Yang pertama, saya ini pendapat saya ya, pendapat teman-teman boleh tidak setuju. Saya yakin bahwa sains beriring sejalan dengan modernitas. Ya kita tahu modernitas, tadi saya sudah singgung dalam sejarahnya, penemuan James Watt, mesin uap, itu kan pakai prinsip-prinsip fisika, teman-teman. Pembuatan kapal-kapal besar yang akan dipakai untuk ekspedisi kolonial zaman dulu. Itu kan temuan dunia modern, filsafat modern. Aku berpikir maka aku ada, maka ditelitilah mesin-mesin gimana supaya berjalan lebih cepat. Dan ilmu fisika misalnya sangat dipakai dalam komputer, jelas. Matematika, bahasa program itu sangat dipakai dalam device yang kita gunakan sekarang. Modernitas itu sangat disokong oleh sains ini, ilmu pasti ini. Terlepas dari dinamikanya, sains mendasari teknologi yang sekarang dinikmati umat manusia. Itu jelas. Misalnya, penemuan yang paling jenius kan adalah roda. Roda itu bulat, itu kan sangat matematis. Dari situ kita bisa touring pakai sepeda motor gitu kan. Juga pesawat terbang misalnya. Itu teknologi yang luar biasa. Relativitas Einstein misalnya diterapkan bukan hanya pada bom, seperti yang kita ketahui, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu karena Amerika memakai E sama dengan MC kuadratnya Einstein untuk membuat bom atom itu. Tetapi juga pada jaringan telepon ternyata teman-teman. HP kita ini itu memakai teorinya Einstein ya, radiasi itu. Dan merambah ke dunia internet digital. Hidup kita ini sebenarnya disokong oleh sains, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan empiris. Dan kita menjadi absurd kalau misalnya tertutup terhadap sains ya. Karena hidup kita ini sebenarnya adalah matematika juga. Misalnya saya berbicara terhadap teman-teman, volume saya ini berapa sekian desibel, ini kan sangat fisika. Sekian desibel ya. Juga dalam musik misalnya. Trio juga pandai musik.
Saya kira itu musik itu sangat matematis. Ada ketukannya, ada ritmenya, tek 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 tek. Misalnya dalam The Last Aria-nya Mozart. Itu kan sangat apa ya? Itu kan sangat berpola gitu loh, sangat matematis. Begitu Keren, juga keren, keren. begitu juga dalam angkanya, dalam apa ya? Dalam notasi di lagu kan pakai angka semuanya. Do re mi fa sol la si do la si sol la fa sol mi fa re mi do, misalnya gitu kan. Dan memang hidup kita ini sebenarnya matematis dan fisika. Kecepatan kita bersepeda motor, terus cahaya lampu kita sekian watt gitu kan. Belum juga listrik yang kita pakai. Belum lagi penerapan ilmu sains dalam berbagai sendi kehidupan. Singkatnya, hidup kita nih sebenarnya sangat saintifik, teman-teman. Ya, sangat filosofis juga, ya. Dan pernyataan terakhir dari saya sepakat dengan Weinberg setelah meneliti, setelah mempelajari dari dia, bahwa sains itu sungguh representatif sebenarnya untuk hidup intelektual dan bermanfaat bagi perkembangan hidup manusia sampai sekarang. Dan saya kira kita boleh ya belajar ya dari orang-orang hebat begini ya. Bagaimana ilmuwan-ilmuwan ini seperti Gerard Tijov ini kan tatapan matanya tuh loh kalau teman-teman lihat ya. Tatapan mata dari orang-orang yang pintar gini kan lain dia. Dan ini Newton ya memperoleh teori gravitasi ini ketika dia duduk di mana? Di pohon apel, apelnya jatuh, kok jatuhnya ke bawah gitu kan, bukan ke atas. Begitulah teori gravitasi. Dan ini ternyata orang zaman dulu juga pandai selfie ya. Ini si Heisenberg ya dari Jerman udah pandai selfie dia. Abad ke-18. Ini kita lihat nah, tatapan mata yang kita juga bisa seperti Heisenberg ya. Heisenberg walaupun dikritik habis-habisan oleh si Weinberg, tetapi ya dia peraih Nobel Fisika juga. Dan kurasa senyumnya Heisenberg ini menutup apa yang bisa saya paparkan, apa yang saya bisa sharingkan ke teman-teman pada hari ini. Saya kira begitu, Trio. Terima kasih banyak.